Selamat pagi, pernahkah Anda bertanya-tanya, gimana sih sebuah website bisa berubah dari yang tadinya cuma dokumen statis, jadi aplikasi interaktif yang merespons setiap sentuhan dan klik kita? Kalau kita sudah paham HTML itu kerangkanya, dan CSS itu dandanannya, hari ini kita akan bedah otaknya, yaitu client-side scripting. Kita semua sudah familiar ya dengan dua pilar utama web, HTML yang membangun strukturnya, dan CSS yang mempercantik tampilannya. Tapi ada satu pilar lagi, pilar ketiga yang jadi pembeda antara halaman web biasa dengan aplikasi yang canggih. Nah, pilar itu adalah behavior atau perilaku. Pertanyaannya apa sebenarnya yang menggerakkan lapisan ketiga ini? Jawabannya ada di lapisan perilaku ini yang dihidupkan oleh sesuatu yang kita sebut client-side scripting. Inilah teknologi yang mentransformasi halaman web dari sekedar dokumen yang kita baca menjadi sebuah aplikasi dinamis yang bisa berinteraksi langsung dengan kita. Kunci utamanya ada di sini. Kata client-side itu artinya semua keajaiban ini terjadi langsung di browser Anda, di komputer atau ponsel Anda, bukan di server yang mungkin letaknya di belahan dunia lain. Inilah yang membuat interaksi di web modern terasa begitu instan, begitu responsif. Oke, jadi tujuannya buat apa aja sih? Pertama, ini untuk menangani input dari pengguna. Contohnya, waktu Anda isi formulir pendaftaran, terus ada notifikasi email tidak valid muncul seketika. Nah, itu kerjaan client-side script. Kedua, untuk memanipulasi UI secara dinamis. Misal, mengubah tema website dari terang ke gelap hanya dengan satu klik. Dan yang ketiga, untuk mengelola state atau kondisi antarmuka, seperti mengingat item apa saja yang sudah masuk di keranjang belanja Anda. Dan bahasa pemrograman yang menjadi rajanya di sisi klien ini tentu saja adalah JavaScript. Ingat prinsip separation of concerns yang sudah kita bahas? Kalau HTML itu tulangnya, CSS itu kulit dan bajunya, maka JavaScript inilah otak dan sistem sarafnya. Dia yang mengendalikan semua perilaku dari halaman web. Baik, sekarang muncul pertanyaan berikutnya. Gimana caranya skrip ini tahu kapan ia harus berjalan? Nah, ini membawa kita ke sebuah konsep atau paradigma yang sangat fundamental, yaitu program yang berbasis kejadian atau event-driven. Coba bayangkan, aplikasi web modern itu beda banget sama program tradisional yang berjalan urut dari baris pertama sampai akhir. Sebagian besar waktu, aplikasi web itu sifatnya pasif. Dia hanya menunggu. Menunggu apa? Menunggu aksi dari Anda, si pengguna. Alur eksekusinya ditentukan oleh kejadian-kejadian atau events ini. Siklusnya sebenarnya sangat sederhana tapi luar biasa powerful. Pertama ada aksi dari pengguna, misalnya klik tombol. Kedua, di dalam kode kita ada yang namanya event listener. Anggap saja dia seperti penjaga yang tugasnya mendengarkan kalau ada aksi spesifik terjadi. Begitu kejadian itu terdeteksi, listener ini langsung aktif dan memicu langkah ketiga, menjalankan sebuah fungsi atau logika JavaScript yang sudah kita siapkan sebelumnya. Dan event yang bisa kita dengarkan itu ada banyak sekali jenisnya. Mulai dari yang paling umum seperti interaksi mouse, klik, hover, atau drag, lalu ada input dari keyboard, interaksi sentuhan di perangkat mobile, bahkan sampai kejadian di level browser itu sendiri, seperti saat halaman selesai di-load atau saat ukuran jendelanya diubah. Oke, kita sudah tahu apa itu client-side scripting dan bagaimana ia dipicu oleh events. Sekarang, mari kita gali lebih dalam. Kita bedah dua mekanisme inti yang memungkinkan semua ini terjadi, yaitu DOM dan komputasi asinkron. Nah, ini konsep yang sangat penting untuk dipahami. DOM itu bukan file HTML itu sendiri. Anggap saja DOM ini adalah representasi hidup dari halaman web Anda yang ada di dalam memori browser. Strukturnya itu seperti pohon objek, di mana setiap elemen HTML, entah itu paragraf, tombol, atau gambar, menjadi sebuah objek yang bisa kita kendalikan dengan JavaScript. Analogi yang paling pas mungkin adalah blueprint hidup. Saat JavaScript beraksi, dia tidak mengubah file .html asli yang tersimpan di server. Sama sekali tidak. Yang dia ubah adalah blueprint hidup yang ada di depan mata Anda saat itu juga. Nah, ketika JavaScript mengubah DOM, browser akan secara otomatis menggambar ulang tampilannya secara real-time. Ini pertanyaan yang sangat krusial. Seperti yang kita tahu, JavaScript itu pada dasarnya berjalan di satu jalur saja atau single-threaded. Sekarang bayangkan, kalau dia harus menjalankan tugas yang berat dan butuh waktu lama, misalnya mengambil data dari server lewat internet, apa yang terjadi pada antarmuka webnya? Apa semuanya bakal nge-freeze dan tidak bisa diapa-apain?
Tentu saja kita tidak mau antarmuka yang membeku. Nah, disinilah perbedaan antara komputasi sinkron dan asinkron jadi sangat penting. Di model sinkron atau blocking, satu tugas harus selesai dulu, baru tugas berikutnya boleh jalan. Ini mirip antrian di kasir. Akibatnya, UI bisa macet. Sementara di model asinkron atau non-blocking, tugas yang berat bisa kita mulai, lalu kita biarkan dia berjalan di latar belakang, sementara program utama tetap lanjut mengerjakan hal lain. UI tetap responsif. Jadi, komputasi asinkron inilah solusinya. Ini adalah teknik yang sangat esensial untuk memastikan antarmuka pengguna tetap terasa mulus dan lancar, bahkan ketika aplikasi web sedang melakukan operasi yang butuh waktu, seperti berkomunikasi dengan server. Untuk menangani tugas asinkron, JavaScript punya beberapa teknik. Dulu kita pakai yang namanya callbacks, tapi ini seringkali membuat kode jadi rumit dan susah dibaca, sampai ada istilah callback hell. Karena itu, standar industri saat ini adalah promises. Anggap saja promise ini seperti sebuah janji dari kode kita. Dia akan memberitahu dengan pasti nanti apakah sebuah tugas itu berhasil atau gagal, sehingga alur programnya jadi jauh lebih rapi dan mudah dikelola. Baiklah, sekarang mari kita satukan semuanya. Bagaimana kepingan-kepingan puzzle ini, mulai dari scripting, events, DOM, dan komputasi asinkron, bisa tersusun rapi untuk membentuk sebuah aplikasi modern yang semuanya berawal dari satu klik sederhana. Mari kita perhatikan studi kasus ini. Pertama, pengguna melakukan sesuatu, misalnya mengetik di kolom pencarian. Ini adalah sebuah event. Kedua, skrip JavaScript kita yang sudah mendengarkan event itu langsung aktif. Ketiga, skrip ini mungkin mengambil data, secara asinkron tentunya, lalu hasilnya langsung ditampilkan di layar dengan cara memanipulasi DOM. Perhatikan baik-baik, semua ini terjadi instan, tanpa ada proses reload seluruh halaman. Alur yang kelihatannya sederhana ini, event, skrip, update DOM, inilah fondasi dan inti dari apa yang kita kenal sebagai Single Page Application atau SPA. Semua aplikasi web kompleks yang kita nikmati setiap hari, dari media sosial, email, sampai platform kerja, semuanya dibangun di atas prinsip fundamental ini. Coba Anda pikirkan tentang Google Maps. Saat Anda menggeser peta, layarnya tidak berkedip atau memuat ulang kan? Nah, di belakang layar, JavaScript secara terus-menerus mendengarkan event drag dari mouse Anda, lalu secara instan memanipulasi DOM untuk menampilkan potongan peta yang baru. Inilah kekuatan sejati dari manajemen informasi di sisi klien, yang bisa memberikan pengalaman pengguna yang begitu mulus. Jadi, mari kita tutup dengan perenungan ini. Kita sudah lihat bagaimana sebuah klik sederhana bisa mengubah tampilan halaman secara instan, tanpa mereload apapun. Pertanyaannya adalah, bagaimana prinsip yang sama, ketika dikembangkan dan diskalakan, mampu melahirkan aplikasi-aplikasi web raksasa yang kita andalkan setiap hari? Memahami fondasi ini adalah kunci untuk memahami seluruh ekosistem web modern.